Selamat sore, perkenalkan nama saya Clara Ayuwe, NIM 21020002 dari Prodi Nutrisi dan Teknologi Kuliner. Jadi, di video ini saya akan menjawab 3 tugas yang diberikan. Tentu saja boleh karena kita sama-sama ciptaan Tuhan dan Tuhan adalah satu. Pada video pertama mengenai kasih dan pengampunan, konsekuensi cinta ada 2, positif dan negatif. Untuk yang positif, bahagia, hasrat, dan sukacita, sedangkan yang negatif seperti kecewa, sedih, penderitaan. Kita juga harus bisa membedakan antara cinta kasih manusiawi atau cinta kasih ilahi. Barang siapa lebih mengutamakan harta dan kedudukan daripada cinta akan Allah, dia akan mendapatkan pembalasan, tetapi bahwa manusia mempunyai 2 sisi buruk dan sisi baik. Cinta kasih manusia seperti air dan pohon. Jika manusia egois, hanya mementingkan golongannya saja, maka kemanusiaan bisa mati karena manusia saling membutuhkan kasih. Pengampunan adalah pembebasan atau pelepasan dari dosa atau kesalahan antara Tuhan Allah dan manusia, maupun antara sesama manusia. Diketahui bahwa Allah adalah Bapa yang baik hati dan mengampuni dosa setiap umatnya, karena Allah adalah Maha Pengampun. Tidak ada satu dosa pun yang tidak dapat diampuninya kalau kita benar-benar bertobat. Video kedua, pengampunan dalam agama-agama. Apimi dalam bahasa Yunani artinya memaafkan atau mengampuni, namun tidak mudah untuk mengampuni. Apabila kita hanya mengampuni orang sebanyak 70 kali 7 kali dalam Matius, maka kita mungkin tidak akan diampuni Tuhan, seperti di dalam doa Bapa Kami. Dalam kitab suci Katolik, Matius bab 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Karena setiap manusia pasti pernah dan akan melakukan kesalahan. Bahkan saya sendiri juga masih suka melakukan kesalahan. Namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Maka kita tidak boleh menghakimi orang lain dan merasa kalau kita selalu benar. Jangan malu atau takut untuk mengakui kesalahan maupun meminta maaf dan memaafkan. Jangan selalu menyalahkan orang lain hanya karena perkara kecil. Ingat, Tuhan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan bahkan rela wafat di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Jadi belajarlah untuk mau dan bisa mengampuni sesama manusia. Pada tahun 2002, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang, Romo Yohanes Pujo Sumarto PR, menyerahkan salinan catatan harian Monsinyur Sugiojo Pranoto SY, beserta transkripnya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Berikut adalah isi catatan harian Monsinyur Sugiojo Pranoto. Sejak tahun 1946, Presiden Soekarno memindahkan pusat pemerintahan RI yang diproklamasikan di Jakarta ke kota Yogyakarta untuk menghindarkan diri dari Belanda beserta para pasukan militernya. Sudah sejak awal kemerdekaan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX secara aktif mendukung kemerdekaan RI karena beliau memberikan dukungan dengan memadai fasilitas di Yogyakarta, terutama ketika memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta. Seputar peristiwa sejarah itulah Sri Sultan Hamengkubuwono menjabat sebagai Menteri Negara, kemudian sebagai Menteri Koordinator Pertahanan, dan Monsinyur Sugiojo Pranoto sebagai Vikaris Apostolik Semarang. 13 Februari 1947 merupakan hari pertama Monsinyur Sugiojo Pranoto memindahkan tempat kedudukannya sebagai Vikaris Apostolik Semarang dari Semarang ke Yogyakarta. Kegiatan sehari-hari beliau adalah seperti memimpin misa kudus yang dijalankan setiap hari dan dalam hari-hari besar keagamaan Katolik, serta pelayanan sakramental seperti memberikan pelajaran agama, kunjungan umat, menerima kunjungan umat, mengkoordinir pastor, dan memimpin umat. Pada 1 Agustus 1947, Monsinyur Sugiojo Pranoto mengadakan pidato gencatan senjata di RRI Surakarta. Pada masa antara kelas 2 dan serangan umum 1 Maret, Monsinyur Sugiojo Pranoto terlibat dalam usaha memberikan tempat perlindungan kepada para pengungsi dan mengkoordinir umat Katolik. Karena peristiwa tersebutlah yang memperlihatkan kontak dan hubungan antara Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Monsinyur Sugiojo Pranoto
Secara khusus, kontak hubungan kedua tokoh tersebut melalui perantaraan kurir karena sebagai pihak yang dipercaya untuk menjadi perantara. Kesamaan visi kerakyatan Sri Sultan dan Monsinyor Sugiopranoto ditulis oleh Monsinyor Sugiopranoto sendiri, yaitu R.K. Weling Suwandi kagem Kajeng Sultan supaja ngendika lan ngajeni raja. Kalau Monsinyor Sugiopranoto menulis Weling kagem, tidaklah diartikan sebagai sebuah pesan yang mau menggurui, melainkan dapat diartikan bagaimana visi mengabdi dan berjuang untuk rakyat itulah yang mempertemukan pandangan kedua tokoh tersebut. Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan RI, Monsinyor Sugiopranoto terlibat dalam mengatasi bahaya kelaparan yang melanda di Semarang dan usaha penyelamatan para pejuang yang akan dijebak oleh tentara Belanda yang berusaha menduduki kota Semarang. Visi kerakyatan dua tokoh tersebut seperti terlupakan begitu saja di tengah suasana krisis yang kini masih terus membelit bangsa dan negara Republik Indonesia. Suatu ungkapan Monsinyor Sugiopranoto dalam tulisannya bulan Maret tahun 1957, Salus Populi Suprema Lex, artinya kesejahteraan rakyat sebagai undang-undang yang paling luhur. Sebuah keprihatinan yang diungkapkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X di era reformasi bisa menjadi permenungan. Kelangan akehe Raja Brana ateges ora kelangan apa-apa. Kelangan nyawa iku tegese mung kelangan separo. Kelangan kapercayaan iku tegese kelangan sakabehe. Artinya kehilangan harta benda berarti tidak kehilangan apa-apa. Kehilangan nyawa hanya berarti kehilangan separuh. Dan kehilangan kepercayaan berarti kehilangan semuanya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Berkah dalam.